Alhamdulillah kita saling sebelum melaksanakan datang dari Bapak Ustaz, Bapak Silahkan dari semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-sholihin waj'alni lisanan sidqin fil akhirin waj'alni min warathatil jannatin naim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad Kliwon. Kalau namanya pengajian apa? Oh, Ahad Kliwon. Pengajian An-Nur gitu ya. Sesuai dengan masjidnya ya. Kliwon itu embel-embelnya. Pokoknya setiap Ahad Kliwon ono pengajian. Jenenge pengajiannya apa? An-Nur. Nah, membawa masjid An-Nur ya. Nah, Masjid An-Nur. Jadi kalau kita, ayo besok ono pengajian apa? Pengajian An-Nur. Nah, itu. Jadi punya apa? Punya nama. Pengajian kita itu punya nama sesuai dengan ayat yang dibaca di awal tadi itu. Waj'alni min lisanin sidqin fil akhirin. Nah, itu. Kalimat pengajian An-Nur itu nanti bisa kita wariskan sampai jenengan itu menghadap kepada Allah. Coba itu, luar biasa. Tapi apa? Beri nama dulu pengajian itu. Pengajian apa? An-Nur. Nah, ini ya, sesuai dengan doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muqaddimah dari saya yang akan saya sampaikan, ibu-ibu ya, bapak-bapak. Konsep Masjid An-Nur dulu. Nah, ini ya, biar kita tahu. Nur. An-Nur itu asal kata dari nur. Artosipun napa Bapak Ibu? Oh, sampean kok pinter kabeh ya. Nur cahaya. Nah, siapa yang ingin mendapat nur cahaya? Semua. Masya Allah. Dunia, akhirat. Nah, Rasul itu pernah ngendikan ngeten. Indahu nurul qamar alladzi yatawadda ba'dal qamah. Jenengan itu nanti dihadapkan pada suasana yang sangat dulem ya. Dulem itu artinya sangat gelap ya. Gelap itu jenengan menginginkan suatu cahaya, namanya nur. Nah, itu pasti siapapun yang punya nafas ketika sudah dalam kondisi maut, kullu nafsin dia akan mendapati suatu dulem. Dulem itu suatu kegelapan. Lebih-lebih ada di dalam mana? Di alam kubur. Di alam kubur itu gelap napa padang, Bu, Pak?
pun nate mriko apa? Menurut kasat mata peteng, gitu. Karena apa? Ditutup dengan 2 meter ya, kali 1 ya, 1 kali 2 itu. Ketika dimakamkan itu, terus setelah dimakamkan dihadapkan ke barat, ya toh. Setelah itu diuruk, diberi kayu dulu, gitu, atau tembok itu. Terus diuruk, diinjak-injak air tanahnya itu. Itu dalam kondisi peteng napa mboten ingkang yang teng dalam itu? Nah, menurut kita gelap sampai rata, bahkan tidak diratakan itu namanya makam itu diunjungke ngene sih. Biar terlihat kecuali di Mekah ya, diunjungke ning kene iki. Diunjungke ben kelihatan kalau itu makam baru. Kalau ada hujan tidak ambruk. Nah itu. Gelap. Semua pasti ingin mendapatkan cahaya. Gimana? Nah, kata Rasulullah, besok itu ada orang yang dalam kegelapan itu mendapat nur. Masjid kita ini nur. Namanya apa? Nurul Nujum. Nurun Najmi. Nur itu cahaya, Najmi itu bintang. Cahaya bintang. Besok itu ada orang dalam gelap itu mendapatkan cahaya bintang. Purun buatan jenengan ngoten niku. Alhamdulillah purun. Kata Rasul, yang mendapatkan cahaya bintang itu adalah Nurun Najmi, itu orang yang membiasakan wudu sakbare mendengar qomat. Orang yang membiasakan wudu mau sholat setelah orang sing jawab ya mendengar qomat baru wudu, itu nanti akan mendapatkan nur cahaya ketika dalam keadaan kegelapan. Alhamdulillah. Purun jenengan ngoten niku. Alhamdulillah ya Allah. Yang kedua, kata Rasul, besok di waktu kegelapan itu ada segolongan orang itu mendapatkan nur, tapi nurnya itu naik sedikit. Namanya Nurul Qomari. Nur itu cahaya, Qomari itu apa? Rembulan. Jangan purun ngata iki? Loh, kok purun terus sih? Bau bintang purun. Sakniki napa? Bulan purun meleh. Masya Allah. Padang pundi cahaya bintang karo cahaya bulan. Lek jenengan kon milih yang mana? Oh, Nurul Qomari, cahaya rembulan. Kata Rasul gimana? Cahaya rembulan itu akan diberikan oleh jamaah An-Nur ketika dia membiasakan wudu setelah mendengar azan. Itu. Ba'dal uduni, setelah mendengar azan. Jadi jenengan membiasakan wudu sakbare mendengar azan, siap-siap mangke dalam kegelapan itu jenengan angsal nur cahaya koyok cahaya ya apa? Rembulan. Alhamdulillah. Berarti sekarang bintang napa bulan? Bulan ya. Piye ngene iki? Bulan. Rodok padang sipit. Yang ketiga kata Rasul, dalam suasana gelap itu nanti ada hamba ya, mendapatkan nur cahaya kayak cahayanya apa ini cahaya, namanya masjid ini nur itu, tapi nurnya itu naik lagi, nurus samsi. Nur itu cahaya, samsi matahari.
Kayak sekarang ini. Mataharinya sudah terbit kan? Kira-kira jam berapa ini? Jam 6.35, sudah padang banget. Ada yang nanti akan mendapatkan seperti ini, cahaya, kayak cahayanya apa? Matahari, padang banget. Purun mboten jenengan ngoten niku. Kok purun terus sih? Mau bintang purun. Saniki cahaya apa? Yang kedua cahaya bulan purun. Saniki melih cahaya matahari purun. Lek dikon milih jenengan berarti pinter. Alhamdulillah angsal-angsal ngaji niku cahaya. Cahaya apa? Matahari. Kalau jenengan kepingin cahaya matahari, diingat. Siapa itu? Seorang hamba yang membiasakan wudu sadurunge mendengar azan. Nah, coba jenengan saiki ingat, aku mau subuh wudunya baropo. Ayo, gak boleh bohong loh. Bar napa ibu-ibu dulu? Bar kok bar wudu? Wudunya itu bar apa? Ngono lho. Iya. Bar subuhan malah. Iya. Wah itu. Itu kalau kita membiasakan. Makanya jenengan kalau umroh, ya ta? Kalau haji, ya ta? Mudah-mudahan yang belum haji segera haji. Yang belum umroh mudah-mudahan diberikan kelonggaran bisa umroh. Saya doakan balik alaihima Masjidil Haram wa Masjidil Nabawi. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan terkabul doa saya ini. Kalau kita melihat kondisi orang sedang umroh atau haji, kan tinggalnya di hotel. Terus terang ya, kalau mau berangkat subuhan jam piro ayo jenengan? Coba. Waktu umroh itu atau haji kan tinggalnya di hotel itu tidak jauh dari masjid. Kalau umroh, kalau haji mungkin biasanya rada ada karena kita reguler ya, kecuali yang haji khusus dekat. Biasanya masuk ke haram atau Masjid Nabawi subuh itu sadurunge adzan, sakwise adzan atau bar qomat. Subuhnya dulu jam piro berangkat ke masjid? No, jenengan sudah pengalaman loh. Jam 3 sudah mulai wudu dari mana? Hotel menuju ke masjid, sholat tahiyatul masjid, kemudian dilangsungkan sholat tahajud dan terus witir, terus duduk berdoa toh. Kekuatannya berapa hari itu di sana? 8 hari pinter. Sisanya diingat mah jawabannya bagus ya. Itu terus menerus kan? Nah, alhamdulillah. Itu yang akan diinginkan. Itu satu itu kata Rasul. Apa? Ingin mendapat cahaya koyok cahayanya apa? Matahari. Karena matahari itu padang banget. Menjadi pertanyaan ketika Bali. Gitu. Ketika Bali ning sono yang sudah ditatar oleh Allah di sana punya kebiasaan berapa hari, 40 hari itu, ketika pulang ke Widomartani. Nggih, Widomartani ya? Kalau saya kan Minomartani. Widomartani. Kenapa kebiasaan yang di sana itu kemudian masih terus atau sudah wassalam? Alhamdulillah, kalau bisa istiqomah itu berarti apa? Kesadaran dalam tradisi agama yang di Mekah tadi itu dibiasakan ketika pulang. Itulah tanda-tanda
namanya umroh atau haji yang mabrur, bukan mabur ya, mabrur, ya ta, diterima atau nilai hajinya itu membekas dalam hidup dan kehidupan. Tapi kebanyakan gimana Bapak Ibu? Kebanyakan gimana? Setelah umrah, setelah haji itu wudunya bar. Ayo dijawab. Datang ke masjid subuh itu sudah adzan, sebelum adzan bar qomat atau bar sholat? Pertanyaan itu Bapak Ibu, Masya Allah itu. Jadi itu, ya itulah yang standarnya itu sholat aja dulu, ya toh. Aksinu bisolat fa innahu asirul umur au asirul hayat. Hidup itu kalau ingin baik, perbaikilah sholatnya dulu. Karena apa? Sholat itu akan menjadi setir. Kata Rasul saja saya sampaikan tadi di Masjid Salsabila itu. Awwalu yuhasabu yaumal qiyamati as-sholat. Wa idza tamma kulluhu wa idza fasadat kulluhu. Allah mengatakan begini, Rasul mengatakan begini. Sholat itu pertama kali dihisab oleh Allah. Ketika dibuka filenya, sholat pertama itu baik, sempurna, maka sudah dipastikan semua kehidupannya itu baik. Tapi ketika dilihat file sholatnya itu rusak, maka bisa dipastikan semua kehidupannya pasti ikut rusak. Makanya kata Allah dalam surat apa itu, wa'mur ahlaka bis sholat wastabir alaiha. Perintahlah keluargamu untuk tertib sholat. Dan ketika mentertibkan keluargamu sholat itu iringi dengan wastabir alaiha. Apa? Sabar di dalam menyuruh untuk tertib sholat. Kudu sabar. Jadi sholat dan sabar itu seiring. Nyuruh sholat kudu sabar, jangan marah. Takmirnya nggak boleh marah dengan siapa? Loh, piye to iki? Wis ono adzan kok isek sepi. Nah, nggak boleh marah itu. Doain. Ibu dan bapak menyuruh anaknya sholat, kok dia masih ngeyel, ora oleh marah. Kata Allah itu loh, terusnya itu, wa'mur ahlaka. Suruhlah keluargamu bis sholat, untuk mendirikan sholat. Tapi pesannya apa? Wastobir. Wastobir itu sobaro itu loh, pakai tok itu berarti kuat. Ingat loh ya, tanamkan rasa sabar. Jangan marah. Tapi terus apa? Terus menyuruh. Tapi sebelum menyuruh diberikan apa? Contoh. Berikan contoh dulu. Bapaknya sudah pakai peci, sudah pakai, ibunya sudah pakai apa? Mau kena, tinggal berangkat baru siapa? Baru nyuruh. Nah itu. Itu pendidikan efektif. Contoh dulu. Ojo masih belum mandi pakai daster elek, robek kiri kanan, nyuruh anaknya untuk sholat. Ini coba. Nah itu. Nah, diberi contoh dulu, sekali, 2 kali, 3 kali. Nah, nanti insya Allah dengan kita berdoa, kalau anaknya masih apa? Masih belum mau, keluarganya belum mau stopir. Jadi apa intinya? Intinya adalah kalau ingin baik hidup dan kehidupan, pertama yang ditanamkan oleh Allah kepada umatnya atau kepada Rasulullah dan Rasulullah kepada umatnya apa? Sholatnya kudu ditertibkan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, di dalam memperbaiki sholat itu, pesan Allah begini, dalam satu ayat surat Al-Baqarah, ayat yang biasanya jenengan pakai yasinan itu loh. Rabbana la tu'akhidna apa? Innasina au akhtona. Apa artinya? Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau hukum.
innasina, ketika hamba ini lupa, au akhtona, atau ketika hamba ini khilaf atau salah. Coba itu. Pertanyaannya begini, ibu-ibu, bapak-bapak, jenengan nate mboten salat, di luar salat tadi ora mikir macam-macam, begitu setelah takbir pikirannya ono wae, kuning pasar, sayurnya belum nate mboten ngoten niku, mengakibatkan kita itu lupa salat. Lupa apa? Lupa rokaatnya. Nate mboten ngoten niku jenengan. Lah mau ditanya siapa itu? Lupa dalam sholat itu tanya sopo? Iki telu to papat to. Coba jenengan lupa. Nate mboten ngoten niku. Karena jenengan kebanyakan mikir di luar sholat. Nah, ketika lupa di dalam sholat terus mau tanya sama siapa? Tanya pada cucunya, "Dek, aku mau piro?" Nah, terus takbir meneh, ngono ya, diteruskan gitu. Ora, ada aturannya. Oleh karena itu di dalam ajaran agama itu ada namanya ketika kondisi lupa dan salah atau ragu, hidupkan namanya tradisi sujud. Loh, jenengan kok wis ngertos? Ya ta? Sujud sawi. Sujud karena apa? Pertama karena lupa, kedua karena salah, ketiga karena ragu. Jenengan lek ngaji, ngono kowe jawab, iso. Aja kaya aku wingi, jamaah ning Masjid Asyifa, Sarjito. Sholat asar, saya belakang sendiri, kono wis takbir. Begitu sujud, suwe banget sujudnya. Saya ikut lama, sebelah saya sampai ngene, suwe banget. Ngono kuwi. Coba, itu di dalam sujud loh, ono wong ngono kuwi. Lah sebelahnya itu ustadz, namanya Ustadz Subhan, nggak mungkin ngomong iya, ngono orang mungkin, aku diam saja. Cuma dalam pikiran iki sholat kok ngomong, ngono kuwi. Berarti saya kan belum kusuk juga. Coba itu. Depannya itu ngomong, iya, ngono kuwi coba. Saking suwene, belakang saya iku mendahului bangkit dari sujud karena terlalu lama. Bangkit dari sujud terus ngabari, imame ora ono. Wah, coba. Aku denger imame ora ono, ngono kuwi. Terus aku iki piye? Coba posisi saya sebagai ustadz. Arepe ngomong, "Iya, Po." Nah, kok ustadz arepe bangkit duluan sebelum ada woro-woro dari apa? Imam, Allahu Akbar. Saya diam saja. Umek itu apa? Bangun kabeh wong kuwe. Iya, imame melayu. Imame ora ono. Akhirnya apa? Bubar salat asar kuwe. Termasuk ustadze ikut. Coba. Bubar kuwe. Bingung, terus piye? Saya ke depan. Sudah bubar loh itu ya. Saya sudah gagal sholat asar. Ngopo ya Mas? Anu Pak, itu imamnya gak ada. Lah ning ndi? Orang ngerti gitu. Jadi dia Melayu itu orang ngabari. Coba. Makanya aku baru kali ini sholat berjamaah, sujudnya lebih dari 3 menit. Sampai kini ku teng ngono. Akhirnya bubar toh. Enggak semua anak muda itu, banyak yang pegawai-pegawai yang tua juga banyak. Akhirnya bubar. Terus sholat lagi. Siapa sih jadi imam? Nah, ada yang jadi imam.
Saya di belakangnya imam itu. Nah itulah orang itu di belakang imam itu kudu siap ganti apa? Imam, namanya badal. Namanya badil ya. Badal itu pengganti. Ojo cacili. Ojo pakai kaos. Belakang imam itu kudu rapi. Sing kira-kira kalau imamnya gagal, dia sebagai pengganti. Siap gitu loh. Nah itu. Nah sing nyuruh ngono kuwi adalah imam. Sing nyuruh ngono kuwi. Mas, sampean kaosan rodok rono. Sampean sing apik bajunya sini belakang saya. Wis ngono wae ora usah ngomong. Nanti kalau saya batal ngentut, sampean sing jadi imam ya. Ora usah ngomong ngono kuwi. Mudah-mudahan belakang itu benar-benar juga ngaji sehingga sama-sama pahamnya. Ini. Makanya ini tak perlunya ngaji. Ya toh, imamnya ngaji, makmumnya ngaji. Sehingga nanti kalau ada masalah saling tolong menolong. Nah gitu. Akhirnya apa? Salat meneh. Bar salat meneh, selesai salat. Udah bubar kan jamaah di masjid tadi itu Saksifah itu. Termasuk saya bubar. Ternyata ono uwong pakaian ijo teko kidul mlaku. Loh, wong-wong padha, loh itu imame tadi ngono. Ya apa? Ternyata imam itu digandeng karo pegawai Sarjito. Ternyata yang jadi imam pertama tadi itu pasennya pasen. Lah ngono kuwi. Sapa ngono? Aku sampai tanya, lah kok iso Mas? Iya itu digawa ning bangsa apa karane iki? Stres kuwi. Jadi sing ngimami pertama orang yang sedang ada masalah, stres itu. Lah pada waktu koma dia sehat. Begitu sujud kambuh. Ya melayu. Iya toh? Iya. Akhirnya tadi bubar. Gara-gara di belakang imam orang ngerti. Tapi mau sakjane sing kongkon, ayo imam, kok dia mau itu loh. Langsung melayu ning imaman. Begitu sujud ditinggal. Nah, itu. Ini benar-benar terjadi seumur hidup saya itu coba. Sholat sampai bubar gara-gara apa? Imame melayu, ternyata imame. Makanya kalau kita ya menjadikan salah satu imam ojo imam sing rodok itu nanti takmirnya itu yang menunjuk imam ya itu imam ya ustadznya jadi imam jadi makmum. Nah, itu hati-hati. Nah kembali kepada dua tadi itu. Islam itu mengajarkan sholat itu sempurna. Kalau terjadi di dalam sholat itu ada lupa, ada salah, ada keraguan, fungsikan ajaran namanya sujud sahwi. Pertama, Rasul itu nate sholat lali itu nate. Rasul itu nate. Biasanya sholat asar itu berapa rakaat di sini? Asar loh. Ning kene berapa rakaat? Podo karo Jami' Mino, berarti ya. Masjid Jami' Mino itu 4 juga. Zaman Rasulullah itu 4 sholat asar. Biasanya 4. Tiba-tiba Rasul menjadi imam. Baru 2 rakaat salam. Baru 2 rakaat salam. Yang namanya sahabat-sahabat di belakangnya Rasulullah, makmum itu diam dia. Nggak mau negur. Karena apa nggak mau negur? Karena Rasul itu sebagai sumber hukum. Jadi tidak mau. Rasul itu hukum. Apapun syariah yang dirubah itu makmumnya sami'na wa ata'na. Tapi kok nggak biasa, Rasul biasa ngimami iki 4 lho rakaat. Ya tahiyat 2 kali, tahiyat terakhir salam, kemudian doa terus pulang. Ini baru 2 rakaat salam. Setelah salam, zikir, doa terus pulang. Sahabat yang di belakangnya ini ada 2. Sahabat-sahabat qorib yang di depan, di belakang itu sahabat-sahabat yang jualan di depan-depan itu.
ono sing bakso, ono sing cilok, ono sing batagor, itu ikut jamaah semua. Zaman Rasulullah itu. Oh, zaman Rasulullah sono cilok ngono. Tak tahu bulat bar ngono, Pak. Ikut jamaah yang bagian belakang. Nah, ketika bersalam, Rasulullah pulang, itu tidak ada yang ubah jamaah itu. Kecuali yang belakang, yang jualan tahu bulat mau meneruskan perjalanan. Malah ngomong ini, alhamdulillah ada diskon. Nah, sakjane papat dadi loro. Nah, ngono kuwi. Dari pikirannya wong bisnis iki bangsa diskon ngono kuwi. Makanya dia lebih senang kalau sholatnya rodok. Nah, sampai gak wis pengalaman. Ning kene seneng mboten lek sholatnya rodok cepet ngono kuwi. Lek traweh lho. Seneng sing rodok cepet atau rodok lambat banget? Makmum itu ana sing nilai lho. Kalau diimami bapak itu mau saya sholat, tapi kalau diimami bapak itu aku tak cari masjid lain. Nah, ngono kono. Tapi ning Mina. Ning kene insyaallah nah, akhirnya sahabat ini ada namanya sahabat Dzul Yaden, memberanikan diri untuk tanya Nabi di rumahnya. Untuk apa? Kenapa biasanya papat kok berapa? 2. Nah, yang lain tidak berani. Namanya Dzul Yaden ini memberanikan diri tanya kepada Rasulullah di rumah. Apa? Rasul, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rasul itu tadi sholat asar itu biasanya papat, tadi kok cuma 2 terus salah. Rasulullah kaget. Bener enggak? Iya. Mana buktinya? Di masjid masih banyak sahabat. Bener kamu? Iya. Nah, Rasulullah kemudian mengikuti Dzul Yaden ke masjid lagi. Tanya para sahabat-sahabat yang masih apa? Duduk-duduk tadi kan? Tanya para sahabat, benarkah tadi saya ngimami sholat asar itu 2 rakaat? Jawabnya gimana? Benar Rasulullah. Rasulullah biasanya 4, tadi cuma 2. Nah, gimana sikap Rasulullah? Kalau begitu, mari kita sholat lagi. Berdiri, kita sholat 2 rakaat kekurangannya. Nah, coba. Ini kan pembelajaran toh? Karena lupa ketinggalan berapa? 2. Rasulullah menyuruh pada sahabat yang ada saja, sing dodol bakso, sing dodol tahu apa mau bulat, biarkan saja. Nanti tambah gak kusuk. Yang sudah ada ini saja, yang sudah dengar ini. Mari kita sholat, berdiri, sholat lagi saya pimpin ya, menambah 2 rakaat. Setelah menambah 2 rakaat, Rasulullah kemudian salam. Selesai kan? Salam. Bar salam, Rasulullah kemudian sujud 2 kali. Bar salam, sujud 2 kali. Bar sujud 2 kali, Rasulullah salam lagi. Kemudian pulang. Coba. Jenengan pun nate mboten ngoten niku. Nah, engko dipraktekki. Ya ta? Nanti dipraktekkan. Seakan-akan apa? Salatnya kurang. Nah, coba itu. Kurang ngoten niku. Itu kalau kurang. Sekarang kalau lupa. Coba. Ada khata itu innasina au akhtana. Ada yang lupa, ada yang salah. Salah apa? Salah begini, Bapak Ibu. Salat zuhur itu ada 2 tahiyat, nggih. Tahiyat awal sama tahiyat akhir. Ada orang itu salah. Bahkan imam yang salah. Sakjane imam itu tahiyat awal itu duduk ya tak? Tapi tahiyat awal berdiri imam kui. Makmumnya setelah bangkit dari sujud kacau
Kacau apa? Ngomong subhanallah. Nah, apa itu subhanallah itu? Maha suci Allah. Lambang apa itu? Simbol memberitahu kepada siapa? Imam. Kalau imamnya salah. Terus kedua apa imamnya? Nah, ini perlu didandani Bapak Ibu. Kalau imam itu kondisi salah, ini imam dulu ya, jamaah imam dulu ya. Sudah berdiri seharusnya tahiyat awal, terus berdiri. Kok berdirinya itu sudah begini? Ya. Nah. Sudah, nah begini ya. Sakjane tahiyat awal, kemudian dia nggak tahiyat awal, langsung berdiri. Nah. Allahu Akbar berdiri. Makmumnya kacau. Subhanallah. Subhanallah. Imamnya tanggap. Ono apa? Ono. Jangan. Enggak boleh. Begitu ada makmum subhanallah, itu berarti ada masalah, ya kan? Saya kok berdiri. Oh ingat, saya harus apa? Tahiyat awal duduk. Nah, ketika sudah berdiri begini gimana posisinya? Ayo. Ketika ada subhanallah. Apa? Nah, rakaruan toh. Bapak-bapak dulu. Ketika sudah begini, terus gimana kita? Duduk. Orang karuan gimana diam. Nah, gini sekarang. Rasul mengatakan, ketika sudah kadung berdiri sempurna, namanya koman taman. Koman itu berdiri, taman sempurna. Berarti kan begini. Maka teruskan. Jangan duduk. Kalau jadi imam, ono makmum sing ngeyel, subhanallah terus, jangan ditanggapi. Ojo ditanggapi. Ayo. Ono ku imame. Kenapa? Ada makmum sing rodok. Mriki wonten mboten makmum ngeyel? Ya ta? Kudu samina wa atona kepada siapa? Kepada imam. Kalau imamnya berdiri, nggak mau duduk, terus baca berdiri. Ikut saja imam. Neruskan perjalanan rakaat yang ketiga dan keempat tanpa tahiyat awal tidak apa-apa. Imamnya tanya, Pak, lah itu ada yang ngeyel subhanallah terus gimana? Nah, imamnya kudu bergerak. Subhanallah, subhanallah, jangan ditanggapi dengan lisan, tapi mengisyaratkan dua tangannya. Kok masih ngeyel subhanallah terus? 2 kali. Kok masih ngeyel? Biarkan. Ojo ngene iki. Nah, bubar kabeh imam ngono kuwi. Cukup memberikan isyarat apa? 2 tangannya imam itu. Masih ada lagi? Artinya apa begini itu? Yang belakang kuwe agar supaya ikut saya dengan bahasa isyarat. Ngene iki orang ngaji ora iso, Pak. Bener. Akhirnya apa? Makmum subhanallah, subhanallah, wis berdiri, akhirnya ngene iki. Nah, imamnya mengikuti siapa? Makmum. Ora oleh. Ora oleh. Karena ndak ada istilah sholat kok langsung begini tuh nggak ada. Ora ono. Kalau sholat itu diawali dengan berdiri toh, ruku, itidal, terus apa? Sujud kan itu kan? Itu namanya rakaat. Ya itu. Jadi orang ono istilah ini kemudian langsung apa? Langsung ini orang ono ini. Itu sholatnya az-zaitun. Nah, itu. Nah apa? Nah diteruskan. Tanpa harus mengikuti makmum harus mengikuti imam tadi itu. Nanti bapak ini ya kan tanpa tahiyat awal tadi. Sebelum salam ketika sudah rakaat keempat tahiyat akhir itu, sebelum salam
Bapak ini dianjurkan untuk sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Ingat-ingat itu Bapak Ibu. Jadi kalau kondisi salah seperti itu, ketika sudah kadung berdiri teruskan sampai sempurna sholat 4 rakaat. Sebelum salam sujudlah 2 kali, kata Rasul. Fasjud sajdataini, sujudlah kamu dengan 2 sujudan. Diberi nama sujud itu namanya sujud apa? Sahwi. Coba. Ono meneh jamaah saya itu lucu. Dia lupa, sholat sendiri lupa. Tahiyat seharusnya 2 rakaat tahiyat awal kan? Nah, tahiyat awal seharusnya begini. Tapi saking semangatnya, nggak tahiyat awal kemudian langsung berdiri. Rakaat ketiga. Nah, kalau kene ingat. Dari sini tuh ingat, kalau saya itu harus duduk, kok berdiri. Lah kalau sudah begini itu gimana itu? Ayo. Sampean jawabnya cepet, aku capek loh. Kalau piye ngene iki? Berdiri atau duduk? Sing nguri dhisik, berdiri atau duduk? Bapak-bapak, berdiri napa duduk? Dasare apa? Kalau mengamalkan syariah itu harus ada dasar dan contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu. Itulah bedanya jenengan ngaji karo ora. Makanya wong ngaji itu derajatnya tinggi. Jenengan itu derajat tinggi nanti. Karena dapat ilmu. Ilmu apa? Ilmu jengking. Ya, berdiri atau duduk? Duduk berarti ora sida ngada. Terus tahiyat awal. Yang benar itu seperti itu. Jadi kalau begini, ya ingat kan kadang-kadang ingatnya di sini toh. Kadang-kadang ingatnya di sini, terus gini. Loh. Nah, kadang-kadang kayak gitu. Kalau sudah kadung ngadeg teruskan. Tapi kalau di sini kemudian ingat, jangan diteruskan. Tapi apa? Teruskan duduk, kembali lagi duduk. Nah, kalau tidak jadi tadi itu dianjurkan nanti setelah salam atau sebelum salam tidak usah sujud sahwi. Alasannya apa, Bapak Ibu? Alasannya apa? Gak usah sujud sahwi. Ora sida. Oh, sampean gak usah. Ora sida lali. Kalau sudah berdiri bener tadi, bener-bener lali. Nah itu Islam menghargai. Berarti ora usah sujud sahwi. Itu namanya apa? Ada ketika kita ada masalah ketika kita lupa. Ada masalah ketika kita salah. Salahnya apa? Seharusnya duduk kok berdiri. Kalau jengking tadi itu setengah salah dan setengah lupa. Nah itu kondisi seperti itu. Terus apa yang dibaca? Ya kan? Sujudnya itu loh. Namanya sujud sahwi itu apa yang dibaca? Jenengan pun nate mboten ngoten niku maca. Napa doae? Ya, saya luruskan begini. Kalau Imam Syafi'i di dalam sujud sahwi itu yang dibaca subhanaman la yanamu wa la yashu. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak pernah ngantuk dan tidak pernah lupa atau lengah. Itu kalau ikut Imam Syafi'i.
Kalau ikut Said Sabiq dalam kitabnya Fikih Sunnah, itu cukup membaca doa yang biasa orang di dalam sujud membaca Subhana Rabbil A'la 3 kali. Kan nanti tadi ada Subhana Rabbil A'la itu dibaca ketika dalam sujud sahwi. Kalau Rasulullah, nah ini beda nih. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sujud sahwi itu hanya diperintah untuk sujud dan 2 kali sujudnya. Fasjud data ini, sujudlah kamu dengan 2 sujudan. Doanya ora ono. Jangan mocok ora ono lo ya. Sujudnya. Lah jenengan milih yang mana 3 itu silakan jenengan. Saya sedanten. Ya, beralasan semua itu. Itu juga hadisnya sahih. Imam Syafi'i juga ada gerakan sujud kok tanpa doa rasanya gimana? Nah itu. Kalau Said Sabiq doa biasa sujud Subhana Rabbiyal A'la. Nah jenengan mau milih mana silakan. Diperbolehkan. Ya. Kula tanya, Ustadz milih apa? Nah, itu kan? Kula nggih sami jenengan. Jenengan milih apa? Subhanallah man la yanamu wa la yashu. Yang kedua Subhana Rabbil A'la 3 kali. Yang ketiga ora popo, ora ono kan? Lah jenengan milih yang mana? Ya, itulah namanya fikih. Ya, begitu gitu. Menghargai semua. Kalau ada yang baca, ada yang tidak baca, ada yang baca, nggak masalah. Sing penting sesuai dengan keyakinan. Itu namanya sujud sahwi. Karena lupa dan karena salah. Coba saya tanya dulu ibu-ibu ya. Artinya apa? Begini. Dari sini ada sesuatu yang perlu ditanyakan enggak? Sehingga nanti interaktif enak. Coba. Wonten ingkang badhe nyuntang let mboten? Saderengipun kula terusaken sujud sahwi ini namanya karena ragu-ragu. Dari salah atau lupa ini aja dulu. Sujud sahwi itu difungsikan ketika ada masalah. Masalah apa? Ketika sholat kok lupa rokaat atau lupa gerakan atau salah gerakan, nah, atau salah rokaat. Nah itu. Napa ibu bapak wonten ingkang badhe duwun tangan-tangan monggo. Oh nggih monggo. Sebagai imam. Nggih. Selaku imam kalau nanti ada kesalahan atau ada lupa itu pelaksanaan sujud sahwinya kan 2 kali tadi sebelum. Nggih. Itu apakah diikuti oleh makmum semuanya atau hanya kalau itu imam memfungsikan atau menggunakan sujud, maka ini kalau di dalam sholat ya Pak, kan ada sujud yang di luar sholat tadi ya. Kalau di luar sholat itu boleh dan tidak. Tapi kalau masih ada di dalam ruang lingkup di dalam sholat, makmum itu apa yang dilakukan imam harus diikuti. Itu prinsipnya. Jadi gerakan imam itu apa, ikutilah. Sami'na wa ata'na, itu prinsip makmum. Ojo nyalai imam, karena imam dijadikan itu harus diikuti. Nah, sekalipun itu soal apa, sujud sahwi, jadi diikuti saja, orang usah ngeyel. Wayai ruku kok dia duduk, nah sang masalah siapa? Nah, jenengan itu pak diikuti. Andai kata salah, dosanya itu bukan jenengan makmum, tapi siapa? Jadi imam itu berat loh. Tapi pahalanya juga besar. Nah itu. Maaf ya, orang nakut-nakuti imam loh ini. Ya, imam itu jasanya besar. Makmumnya punya kewajiban sami'na wa ta'na. Nah gitu.
Ngaten nggih Pak nggih. Nggih. Wonten mriki Bapak Ibu? Enggak. Nggih. Dalam masalah sholat itu misalnya pas sujud, tapi imamnya itu terlalu enggak, suaranya enggak benar. Nah, satu yang kedua ya makmumnya bangun. Ya. Itu bagaimana? Itu dosanya ditanggung imam. Artinya apa? Imam itu idealnya, ya toh, sholat harus ideal, ada tumak ninanya, dan suaranya harus terdengar oleh siapa? Makmum. Kalau sekiranya tidak ada suara dari mic ini, maka dia harus bersuara keras. Karena apa? Tanggung jawab terhadap gerakannya bisa diikuti oleh makmum belakang. Sami Allahu liman hamida. Itu cuma yang dengar 3 soft. Soft ibu-ibu enggak tahu. Apalagi kalau ibu-ibunya pakai tabir yang tidak terlihat, ora karuan jelas itu. Iki ngopo ya? Akhirnya apa? Ibu-ibu itu sholat sujud karo delok. Wes berdiri. Nah, itu terjadi di Amikom itu. Saya protes dulu. Karena apa? Tabirnya hitam, akhwatnya di dalam, suaranya, mic-nya nggak banter. Tolong, itu kalau bisa suara mic-nya harus terang, banter. Kalau di dalam nggak apa-apa. Gitu. Kalau tidak ada suara, kudu dibuka. Sehingga apa? Ibu-ibu atau mbak-mbaknya itu kalau lihat itu, oh kondisinya sujud, oh kondisinya apa? Rukuk. Jadi tahu. Ojo sampai ditutup plek tanpa suara. Nah itu nanti kalau ada kesalahan, kasihan yang siapa? Yang ibu-ibu. Posisi apa kui? Wes bubar. Akhirnya delok ngintip-ngintip toh itu. Nah coba sholat kok dengan ngintip-ngintip boleh enggak? Bisa tak delok ruku. Sujud. Nah enggak boleh. Makanya tradisi di Mekah itu ada imam, ada yang bersuara juga. Allahu Akbar, kan ada suara lagi. Allahu Akbar. Nah, dalam rangka apa itu? Memberitahu kepada yang belakang, ini takbir loh. Nah, ngono kuwe. Ada yang ngiring-ngiringi itu loh. Nah, kalau di sini tidak usah ada yang ngiringi. Cukup apa? Mic saja. Kan bisa awak dengar. Kalau sekiranya tidak ada mic dan imamnya rodok, maaf ya ini ya, rodok sepuh, irit ngomong Allahu Akbar. Ngono ku enggak dengar belakang. Belakang imam itu kudu ngeraske Allahu Akbar. Nah, jangan malu-malu. Gitu. Sehingga apa? Menolong kepada imam dalam rangka menyelamatkan shop yang belakang, terutama yang ibu-ibu. Karena dengan mukena toh kan semakin tidak terdengar. Jadi sing penting interaktif itu loh ya. Terdengar semua apa isyarat suara dari imam itu. Makanya penting merawat masjid dalam hal pengeras suara. Ojo sampai imam tanpa suara. Ada suaranya tapi ora banter, tidak ada pengeras suaranya lagi. Itu sing dosa sapa? Ora ono sing jawab ya. Kok andai kata ada makmum yang salah gara-gara imam kurang banter sehingga kacau, sing dosa sapa? Makanya dijadikan takmir, ammar ya amiru takmir itu memenuhi karep makmum. Itu namanya takmir, ammar ya amiru takmir, memakmurkan. Apa? Ora denger, mendengarkan, didengarkan. Nah itu. Kalau rusak cepet diganti apa berkali-kali rusak diganti kan gitu kan. Nah itu jadi ada pelatihan namanya pelatihan dulu saya ikuti seperti itu. Jangan sampai makmum itu sampai tidak dengar apa yang dibaca oleh imam, sampai nggak dengar kemudian dia berpikir macam-macam. Itu bisa juga dosanya makmum itu ditanggung oleh imam. Tapi kalau dengar mereka khusyuk dan baik sholatnya, maka pahala itu juga mengalir kepada takmir karena yang merawat semuanya. Nah, jadi pahalanya besar juga apa?
beban dosa juga kan itu kan. Nah itulah. Ya mudah-mudahan seperti itu. Wonten boleh mboten? Oh nggih mboten, Bu. Sop ibu-ibu katanya terbaik di belakang, benarkah Pak? Sop ibu-ibu. Oh begitu ya. Itu hadisnya begini ya. Sop orang laki itu di depan. Sop ibu-ibu itu lebih baik di belakang. Diingat di belakang. Bukan paling belakang dia. Di belakang artinya apa? Di belakang rijal. Di belakang laki-laki. Diingat itu ibu-ibu. Ini banyak pengertian salah. Jadi sebaik-baik sop wanita itu di belakang. Artinya belakangnya siapa? Laki. Ojo sampai ono sop sak ngarepe laki. Perempuan kok ning ngarepe laki. Gak boleh. Jadi laki tetap di belakang, wanita di belakangnya laki. Ojo ngambil sop paling belakang dari kelompok wanita, dari kelompok ibu-ibu. Salah. Jadi tetap sop yang bagian ibu-ibu itu yang dipenuhi adalah sop yang pertama, tapi bagian belakang, bagian ibu-ibu maksudnya. Ibu kan sudah diberi blok toh itu. Sop 1, 2, 3 sampai 6 kan gitu kan. Sop 1 depan, sop kedua bagian ibu. Nah, kalau sudah bagian ibu itu berarti haknya ibu. Kalau memakai sop maka pakailah sop yang pertama untuk ibu. Gitu Bu ya. Makanya kudu ngurine sop laki-laki, sedangkan sopnya ibu tetap yang diberikan sop itu dipenuhin dulu adalah sop yang pertama. Ojo royoan paling nguri karena paling enak. Iso lendean. Ya toh. Carinya seperti itu. Akhirnya gotang gitu loh jamaah itu kadang-kadang. Nah kalau gotang kok lewat depannya orang sholat wanita, gak boleh. Sopnya wanita yang belakang diinjak-injak itu tidak boleh. Nah kalau dimulai dari depan itu kan enak. Kalau sudah penuh, mulai lagi dari tengah, mereng ke sana, mulai lagi dari tengah, mulai dari sini, enak. Nanti kalau mulai dari belakang, kasihan nanti sopnya yang depan itu menginjak-injak sop belakang. Ngaten Bu. Monggo Pak. Waalaikumsalam. Tanggung jawab seorang imam adalah besar. Kemudian mendapatkan pahala juga besar. Iya. Nah, kemudian pada saat imam ini makmumnya nggak ada yang pria, wanita. Dalam memberikan aba-aba kalau imam itu salah, gimana sekarang? Oh iya. Kan imam nggak mendengarkan aba-aba yang diberikan. Iya. Iya. Jadi aba-aba wanita itu begini ya, aba-aba wanita ya. Kecuali yang keluarganya di rumah bisa begini, bisa subhanallah seperti Aisyah yang itu. Nah itu. Tetap kalau ada imam hanya laki satu, kemudian makmum yang ketepatan wanita semua, ya. Kemudian yang terjadi adalah imamnya ketika salah diingatkan oleh siapa? Wanita. Tetap diingatkan. Ya. Dengan cara yang santun. Sekalipun itu apa? Teman sendiri atau saudara sendiri kan? Nah itu tetap yang santun. Cara apa? Cara mengingatkannya. Kalau salah, ya toh diingatkan. Dengan pakai apa? Tapi yang imam kudu langsung tanggap ketika ada apa? Itu berarti ada masalah. Langsung ngopo aku iki. Ora usah minta pendapat kepada belakang. Tonton apa Ibu? Ngono. Enggak boleh. Makanya imam itu seharusnya lebih dulu tahu hal ini daripada siapa? Makmum. Lebih dulu tahu. Karena apa? Mengantisipasi kalau ada masalah-masalah, dia kemudian mau tanya siapa? Kan itu. Gitu. Seperti imam. Jadi imam kemudian apa? Sholat Allahu Akbar. Di belakang ada yang bawa anak. Ya toh? Bu anaknya nangis. Ibunya karena jarang ikut pengajian, dibiarkan saja anak nangis itu. Tambah buantor.
imame cuek, tambah suwe bacanya. Ini salah. Imame salah, ibunya salah. Ketika imam mendengar anak nangis seperti itu, carilah ayat-ayat Quran yang pendek sehingga segera selesai. Kasihan anak itu. Kok baca satu surat belum sampai selesai, kemudian ada anak nangis yang merasa kasihan, diberhentikan saja di jalan, tidak apa-apa. Berapa ayat? Baru 5 ayat, baru 6 ayat, tidak apa-apa. Jangan ideal, harus apa? Selesai. Sabbikisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Itu ono nangis. Baca ayatnya masih panjang, tambah nangis. Bisa dipotong di perjalanan. Ayat itu tidak harus pada akhir. Itu kan? Boleh, Pak. Oh, boleh sekali. Itu namanya imam yang cerdas, tanggap kepada siapa? Jamaah dan suasana. Jangan sampai nangis itu terganggu kepada siapa? Jamaah. Tapi seharusnya ibunya juga cerdas. Ketika ada anaknya nangis, jangan dibiarkan, gendong. Tapi cara gendongnya yang wajar. Anaknya langsung ditangkap, digendong. Wes ngono kowe bae. Ngono kowe bae. Ora usah katik macem-macem. Wah nek nangis diplek-pleki ngene. Malah di ngeneki barang ora oleh. Jadi sekedar saja, sekedar gendong gitu kan. Dalam rangka apa? Menenangkan kepada siapa? Anaknya. Kalau masih nangis, imamnya konsekuen. Apa? Segera diselesaikan dengan cara apa? Dengan cara bacanya jangan terlalu lama dan agak dipercepat dikit, jangan seperti biasa, begitu. Itu berarti begitu diatur dalam ajaran agama. Sehingga apa? Orang beragama itu nyaman. Karena apa? Semua tahu. Jadi imamnya tahu, makmumnya tahu. Sing susah itu imame tahu, makmumnya nggak tahu. Kayak tadi. Subhanallah. Sik dikaingin Isa subhanallah. Itu berarti sing orang ngaji sapa? Makmumnya yang enggak ngaji. Enggak gitu. Jadi kudu ngaji kabeh sapa? Imame ngaji, makmumnya ngaji sehingga enak orang itu. Dan makanya dalam jamaah itu namanya saja jamaah kan bersama-sama. Pahala ditanggung bersama, dosa ditanggung bersama karena tahu semuanya. Ngaten nggih, Bu? Nggih. Iki diteruske apa ora iki? Lanjut. Ana pengajian haji. Album 15 diundang. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau lanjut tambah sedikit lagi ya. Tapi ini perlu konsentrasi loh. Yang satu ini ada hubungannya dengan ragu-ragu. Jenengan tadi mboten salat kok ragu-ragu. Ragu-ragu hitungan rakaat. Iki 3 to 4 yo. Nate mboten ngoten niku. Terus sikap jenengan gimana? Oh enak aja teruskan. Ngeten, ukurannya itu batin itu. Kalau jenengan ragu-ragu, ini 3 to 4, belum ada keyakinan. Ya toh? Belum ada keyakinan antara 3 dan 4, segera ambil tindakan. Cari rakaat yang paling kecil. Nah, kudu ngono kuwi. 3 to 4, 3 to 4. Orang keyakinan itu loh. Berarti masih ngambang antara berapa? 3 dan 4. Nah, Rasul menganjurkan cepat tanggap. Apa? Cari yang paling sedikit rakaatnya. 4 atau 3 berarti berapa? 3. Berarti kurang berapa? Kurang 1. Nanti sebelum salam, tahiyat akhir itu, sebelum salam dikengken sujud sahwi 2 kali. Sebelum salam ya. Kalau ragu-ragu tidak punya keyakinan, cari rakaat yang paling kecil. 3 atau 4 berarti 3. Sebelum salam sujud sahwi 2
kali. Yang kedua, ragu-ragu 3 atau 4, tapi aku yakin 4. Nah, kan ada seperti itu dalam hati loh ini. Ya, yakinlah 4, terus 4, berarti kamu terakhir itu. Gak apa-apa. Dengan catatan nanti setelah salam sujud 2 kali sujud sahwi. Coba. Ngene iki orang ngaji, ora iso. Tenan tak kandhane jenengan. Orang ngaji ora iso. Wis gawe sak karepe. Lho jenengan sing ngomong lho ora aku lho ya. Itu. Nek ngaji ora iso. Tanya saja kepada tangga sampean, lha engko kapan ono kasus terus piye? Aku yo tahu ngono kuwi, tak biarkan saja. Wah, itu berarti dosa sak teruse. Ya, kudu makanya kalau ada pengajian lagi diajak tanggane. Jenengan dapat pahala sak pahala haji. Masya Allah. Gitu. Jadi itu ya, ada bedanya. Kalau punya keyakinan teruskan. Ya toh, dengan catatan nanti sebelum salam sujud 2 kali. Namanya sujud apa? Sahwi. Kalau ragu-ragu punya keyakinan ya toh, teruskan. Konsekuensinya setelah salam sujudlah 2 kali. Namanya sujud apa? Sahwi. Pertanyaannya sekarang, mengapa Rasulullah itu menyuruh kita untuk sujud sahwi? Jawabannya apa ibu-ibu, bapak-bapak? Ayo apa? Kenapa kok sujud sahwi itu kenapa? Ya karena memang salah dan lupa itu kudu sujud sahwi lah. Kenapa? Gitu loh. Mengapa itu kok Rasul menyuruh sujud sahwi? Nah, jawabannya ngeten ibu-ibu. Rasul mengatakan, "Idza kuntum sajadatan sawiyatan," ya ta, "tajri alaihi syaiton wa yabqi." Ketika kamu salah dan lupa atau ragu-ragu itu, kemudian kamu sujud sahwi, maka ketika sujud sahwi itu kamu lakukan, setan itu lari dengan menangis ke Klaten. Lari plus menangis. Wayabki, dia menangis. Karena apa? Karena jenengan ketika ada masalah seperti itu disuruh sujud, kok nurut, itu setane lari dan menangis. Coba, berarti Rasulullah menyuruh seperti itu ada mafhum mukhalafannya, pengertian sebaliknya. Kok tahu begitu kok nggak sujud sahwi? Terus apa ayo? Orang sing jawab ya. Ono masalah begitu kok nggak sujud sahwi, berarti setan yang ngopo? Seneng aku besok tak ngajak konco sehingga lupa dari awal sampai gelem jenengan ngoten niku. Lah iya. Kalau sholat bermasalah, maka bagaimana tindakan kita? Sujudlah dengan sujud sahwi. Dalam apa? Ngobrak. Bahasa Lamongan iki ngobrak. Bahasa mriki napa? Geso itu loh. Ngusir. Nah, sinten sing jari Lamongan iki? Rano. Nah, ngusir. Jadi sujud sahwi fungsinya ngusir. Ngusir siapa? Setan yang menggoda sampai jenengan ragu-ragu itu setan. Sampean lupa itu dari godaan setan. Lah untuk supaya tidak kerasan setan itu kepada kita, lakukan dengan sujud sahwi kata Rasul. Dengan sujud sahwi itu mereka lari dengan menangis. Dikongkon sujud kok sujud, ya Allah orang duwe konco, lari langsung ngeciprat ning di mau ning Klaten. Jadi judulnya pengajian ini adalah lari. Ojo sampean sing lari ning Klaten lho ya. Ojo, tetap di lingkungan Masjid An-Nur. Ya, sekalipun tanpa doa tadi nggak masalah. Sing penting ono sujud
itulah ilmu, sehingga menjadikan sholat kita itu lebih baik, lebih baik, lebih baik, sehingga apa? Masjidnya tetap makmur, cahaya terus mengalir kemana-mana. Namanya an-nur, bersinar, bercahaya. Sampun nggih? Terus nggih? Kapan-kapan meleh. Insya Allah, kalau dipanjang umur, mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Insya Allah bisa dilanjutkan di lain kesempatan. Mudah-mudahan jenengan panjang umur, dimudahkan semua urusan, dilimpahkan rezekinya, putra putri diberikan putra putri yang soleh dan solihah, cucunya juga begitu soleh dan solihah, masjidnya semakin makmur, amin ya rabbal alamin, semakin bersinar. Mari kita akhiri pengajian ini. Nanti akan diakhiri oleh Ani ya, tapi ini kita tutup dulu pengajiannya ini dengan berdoa. Mudah-mudahan jenengan tetap sehat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni nas'aluka nafsan mutmainnah tu'minu biliqaika wa tardha biqadaika wa taqna'u bi ataika. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbani shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akan mungkin menyampaikan kita tadi dari sekolah yang saya